Oke. Jadi e-budgeting, kenapa kita bikin e-budgeting? Tahun ini lebih ketat lagi. Kita sudah bikin template supaya para developer bisa membuat aplikasi dengan mudah. Karena ini open data, ini aplikasi bisa buat dengan mudah. Ini juga jadi pelajaran. KPK telah meminta dari kami, dia mau mencoba implementasikan ke kabupaten kota lain. Ini kan dia jadi model. Termasuk Bandung sekarang memakai kami. Dia mulai menyontek, kami kasih. Jadi ini rencananya Pak Jokowi akan jadi nasional. Jadi nasional kalau e-budgeting, kita bisa saving 20-30%. Kalau Pak Jokowi bisa menang lagi jadi presiden 2019, national budget pun kita mau bikin e-budget supaya tidak dicuri. Kalau national budget jadi e-budgeting, kita saving 20%. Kita katakan 2.000 triliun. Kita punya 400 triliun rupiah. 1 tahun. 5 tahun 2.000 triliun. Bangun infrastruktur seluruh Indonesia selesai. Yang hanya 1.800 triliun. Indonesia 5 tahun 10 tahun akan datang minjemin uang ke negara lain. Ini negara hebat Indonesia sebetulnya. Hanya terlalu banyak maling di dalam. Jadi akar masalah Republik ini adalah korupsi. Maka kami berusaha mengikis habis korupsi. Memang orang tidak suka. Orang bilang orang tidak suka Ahok karena dia kasar, tidak sopan. Ngomongnya keras. Pak Jokowi lemah, santun, dibenci juga. Orang tidak suka Ahok karena dia kafir, Kristen, turunan Cina. Pak Jokowi Islam, Jawa lagi, Solo lagi, dibenci juga. Jadi bukan benci karena itu sebetulnya. Karena mereka takut kehilangan rezekinya. Gak bisa curi lagi. Seperti kawan-kawan DPRD kan. UPS mau beli semua 12 triliun. Orang gila. Hampir 1.2 billion Sing dollar. Crazy. Masih potong. Lalu dia kirim. Ini versi dia yang asli. Versi saya palsu katanya. Untung ada e-budgeting kan. Nah, baik e-budgeting penting. Karena ini nggak beres, sekarang saya mau bikin inaskah. Karena ada pasal yang memasukkan kasus reklamasi. Saya bikin wajib bayar 15% dari setiap tanah yang dijual. Mereka mau bikin tidak ada. Untuk ketangkap ini. Jadi kasus. Jadi udah nggak bisa main di budget, dia mau main di pasal-pasal regulasi. Nah, jadi seperti itu. Ini terima kasih teman Ahok, mungkin akhir bulan ini bisa kumpul 1 juta. Karena sekarang kecepatan itu tiap minggu 100.000. Dia kumpul tiap minggu udah 100.000-an. Jadi kalau jadi bisa ikut, tidak dikerjakan oleh oknum macam-macam. Saya akan coba kampanye seperti Obama. Jadi yang mau nonton kampanye harus bayar. Bukan saya kasih uang. Anda datang mau lihat saya kampanye harus bayar beli tiket. Kita supaya membuktikan Indonesia lebih hebat daripada Amerika. Dia butuh 200 tahun, kita di bawah 100 tahun sudah mampu. Kampanye seperti itu. Nah, ini terakhir supaya Anda semangat Tuhan. Saya pernah diundang ke Amerika waktu konvensi Obama. Tahun 2008. 3 minggu. Lalu ketemu senator. Dia bilang begini sama saya. Apa Indonesia? Harus belajar demokrasi sama kami. Amerika. Anda negara tidak mengerti demokrasi. Terus saya jawab begini sama senatornya. Saya mau tanya. Mister, kira-kira gitu. Kalau Obama itu Islam, Muslim, apakah kalian pilih dia? Oh tidak. Karena Republikan kan agak ortodok Kristen. Oh tidak. Kalian saja Indonesia mau pilih Obama yang seperti itu. Terus saya bilang, kalau begitu Anda harus belajar sama kampung saya. Belitung Timur. Kabupaten Belitung Timur. 93% Muslim. Partai Bulan Bintang Muslim sama P3 Muslim. Kuasai 55% fraksi. Pilih Ahok Kristen. Chinese descendant jadi bupati pertama. Jadi kamu Amerika harus belajar di kampung saya. Bukan saya belajar di Amerika. Kalian orang Amerika masih nggak ngerti demokrasi. Orang Islam di kampung saya lebih mengerti. Nah, saya mau buktikan di Jakarta 50%. Terus dia bilang begini.
Kalian punya social security tidak? Kalau kami, semua kita tanggung. Oh, apa? Saya mau bikin, saya bilang. Saya lagi mau bikin. Karena waktu itu kan 2008. Belum bikin, saya belum masuk nasional parlemen. Saya ada cita-cita masuk nasional parlemen, saya mau keluarkan BPJS. Supaya semua orang punya social security. Berapa kamu maunya? Ya, nggak usah banyak-banyak untuk orang pensiun, retire. 150.000 cukup. Ya, $15. Padahal Amerika 10.000. Apa? Kami orang Amerika, tukang cuci piring pun dapat $3.000. Sopir truk $5.000. Buat bisa makan apa? Hanya $15 satu bulan. Saya bilang begini. Kamu $3.000 orang miskin kan? Kalau kami di kampung, penduduk kami punya $100 saja, $150 gajinya sebulan, sudah kredit motor, beli motor. Karena kami biaya hidup lebih murah. Anda lebih mahal. Kalau dia nggak mau kalah. Kamu punya 911 tidak? Saya giving 119 ini. Tapi belum canggih. Kita ada 112, 119 ini. Tapi nggak dapat 119. Kita mau 112. Karena emergency call handphone di Indonesia itu 112. Kalau 911, 10 menit ada emergency. Kalau kami tidak sampai, sue kami. Itu hebat negara kami. Wah, saya kalah. Saya nggak bisa ngomong. Tapi saya nggak mau kalah juga. Saya tunjuk dia, kasih lihat. Lihat tuh burung Garuda kami. Ini mirip-mirip dengan burung elang kamu. Eagle Amerika loh. Sama-sama, lihat ke sebelah kanan kepalanya. Saya bilang. Kamu tahu nggak? Apa yang bedakan burung elang kamu dengan burung elang kami? Burung elang kami lebih gentleman. Burung elang kamu tidak gentleman. Dia nggak marah sama saya. Kamu lihat baik-baik. Itu pita. Tab bawah. Bhinneka Tunggal Ika. Ini bahasa Jawa kuno. Bhinneka Tunggal Ika. Bahasa dasarnya bahasa Sanskrit. Diversity in unity. Dan punya kamu sama. Ada pita itu. Kamu bahasa Latin. I pluribus unum. Elangnya Amerika ada. Tapi tahu nggak beda di mana? Punya kami pegang loh. Yang punya Anda gigit dengan paru. Pik, burung elang. Kamu gigit pitanya itu. Artinya apa? Kalau burung elang kamu lapar, kamu lepas itu pita. Mau makan loh. Makanya kamu Amerika itu pragmatis. Lihat keuntungan mana. Pita bisa dibuang-buang. Bhinneka Tunggal Ika bisa dibuang-buang. Tapi kalau bangsa kami, nggak boleh buang. Harus dipegang. Karena kami ribuan suku, etnis, bahasa. Indonesia bisa pecah. Kalau pita Bhinneka Tunggal Ika dibuang. Ini diletakkan dasar ini. Kalau buang, bingung itu burung. Pegangan itu, jatuh dia, nggak ada pegangan. Nggak ada something to hold. Jadi artinya apa? Kami lebih gentleman daripada Anda. Kalau Anda masih pragmatis. Kalau kami firm. Bhinneka Tunggal Ika is the foundation of this house of Pancasila. Kita punya 4 fondasi. Pancasila, UUD 45, NKRI, Negara Kesatuan, dan Bhinneka Tunggal Ika. Jadi kami sedang membangun tembok dan rumah Pancasila. This the founding father dream. Kalau kamu bisa fondasi Bhinneka Tunggal Ika bisa gantikan. Jadi kalau kami Indonesia nggak bisa. Jadi kalau ada sekelompok orang lagi mengorek-ngorek fondasi, kurang ajar dia. Dia menghina darah dan nyawa pahlawan revolusi. Kita sedang membangun rumah Pancasila. Dan kamu percaya sama saya. Kita tidak akan kalah sama Amerika. Jadi burung elang kami diciptakan untuk menyaingi burung elang kamu. Cuma namanya Garuda Pancasila. Ini bahasa Sanskrit. Kita lihat. Ya mungkin saja kita terinspirasi oleh burung elang Anda. Saya tidak tahu. Tapi kami akan buktikan bahwa bangsa kami bisa membangun rumah ini. Asal pita Bhinneka Tunggal Ika tidak dibuang. Tidak seperti Anda yang taruh di
paruh burung. Wah, dia marah sama saya. Minimal satu-satu seri. Kira-kira itu. Terima kasih. Saya bilang begini. Dia katakan saya fitnah macam-macam. Saya tenang saja. Saya bilang, kalian pernah bangun pagi-pagi nggak? Subuh pagi-pagi. Wake up in the morning. And from dark. Itu cahaya fajar. Sunrise, cahaya fajar. Ketika dia keluar cahaya fajar, makin lama makin terang kan? Lalu sampai rembang tengah hari. Bisa gak kegelapan menutupi cahaya fajar? Ya bisa. Ya kalau jalan kita betul, benar. Gak usah takut. Kita tuh seperti cahaya fajar. Kamu gak bisa rem saya. Saya ajak duel terus. Saya kalau 1 lawan 2 film kungfu itu. Karena kita pukul satu orang kan kebuka, dipukul orang. Kalau film kan pukul dulu baru putar, diatur. Martiaat. Diatur. Kalau 1 lawan 1, I'm not bad. Still okay for fighting. 1 lawan 1 dia. Jadi memang kurang ajar aja, fitnah terus. Sebagai kasus sumber waras. Itu nggak waras itu. Di mana ada di Republik ini beli harga tanah, harga teks. Harga NJOP pajak adalah yang terendah dalam undang-undang kita. Saya beli harga NJOP kok. Nilai objek pajak ya. Nilai jual objek pajak terendah. Itu undang-undang mengatur. Saya tekan si pengusaha jual yang terendah. Mungkin nggak kebagian komisi dari mereka. Hampir semua tanah pemerintah termasuk gedung KPK itu diberi harga pasar. Termasuk gedung LKPP. Kok nggak salah? Saya beli rumah sakit. Kalau bikin AMDAL, analisa dampak lingkungan. Pakai uang nggak? Sosialisasi pakai uang nggak? Kita beli rumah sakit, langsung bangun rumah sakit, itu nilainya nggak dihitung semua. Berapa keuntungan untuk pemerintah? Periksa uang saya. Kok diperiksa semua rekening saya? Kok diperiksa gaya hidup saya? Saya santai-santai saja hidup saya kok. Saya nggak suka uang, saya sukanya ribut, saya bilang. Hobi ribut, kalau ribut saya pasti hobi. Jadi sudah korupsi di Indonesia kalau mau bersih. Satu kunci adalah transparansi, lalu pembuktian harta terbalik. Bagaimana gaya hidup Anda, pajak yang Anda bayar. Ini KPK sudah periksa saya habis-habisan. Karena dulu ketua yang lama mau ngincar saya. Nah saya senang. Saya suka, makin diincar, saya makin senang. Kenapa? Karena akhirnya dia akan mengaku. Semua orang punya nurani. Dia punya konsain sama nurani, dia akan bilang bahwa saya pejabat yang jujur. Karena persepsinya dia, nggak mungkin pejabat nggak jujur. Dan saya punya track record panjang. Saya pernah jadi lokal parlemen di Belitung Timur. Di kabupaten. Saya pernah jadi bupati di Belitung Timur. Saya pernah jadi anggota DPR, Parlemen Nasional Parlemen. Saya pernah jadi wagub, sampai jadi gubernur. Ya, silakan. Tentu mereka berpikir, mana ada pejabat Indonesia yang jujur? Pasti korup. Makanya orang kalau diperiksa BPK, National Auditor, itu kayak Almighty God itu dia. Gak boleh salah, gak berani lawan dia. Kalau dia menganalisa dengan cara yang salah. Saya lawan. Kamu bukan Tuhan, saya bilang. Ini sudah gak betul, ngaco kamu audit. Wah, ribut mereka. Dan Tuhan nolong saya, keluar namanya Panama Papers ketuanya. Artinya itu. Kita percaya hidup ini ada Tuhan. History, sejarah. Itu kan jadi his story. Story-nya his. Itu ceritanya Tuhan. Itu history, sejarah. Ya, saya percaya. Hidup ini ada God's providential control. Kita bilang amanah, amanah itu berarti God choose us. Not we choose God. Itu arti amanah. Powers belong to God.
Kamu nggak bisa rebut, nggak bisa ambil. Powers belong to God. You are nothing. So why we have to afraid? Nggak perlu. Kebenaran itu lebih penting. Dan kegelapan tidak bisa menutupi cahaya. Nggak bisa. Nggak bisa tutupin terang. Jadi kalau Anda mau, jadi di bahasa filosofi, kalau Anda punya terang benderang, transparan, maka Anda bisa menyanyikan truth. Semua bisa dapat data. Kalau semua orang bisa mendapatkan truth, itu artinya Anda menyajikan justice. Kalau Anda bisa memberikan justice, maka Anda akan mendatangkan welfare for everybody. Jadi tugas pemerintah adalah how to administer justice. Kita bukan charity. Makanya sila kelima Pancasila Indonesia itu bukan charity for all, but justice for all. Keadilan sosial bagi seluruh Indonesia, bukan bantuan sosial. Misalnya tadi saudara datang ke sini, banyak rampok di luar sebut, tapi kan ada security, Anda safe semua masuk sini. Itu namanya charity, ada bantuan, ada security. Coba kalau ada security, kalian sudah di rob dan dipukul. Tapi kalau kalian datang ke sini, ada atau tidak ada security, tetap safe, just mean justice. Jadi tugas kita adalah provide justice for all. Nah, dalam pemerintah kita mengadminister justice. Itu prinsipnya. Lalu bagaimana jadi pejabat? Anda tanya korupsi. Easy to be a government. Actually itu really easy. Compare to private sector, lebih mudah jadi pejabat. Kita nggak perlu pikir hutang bank, bunga. Kita kayak preman kan semua yang dipajakin. Pay tax. You lose, that's your business, not mine. You profit, come on, 28%. You sell something, come on, 10% added value. You not yet get the profit. I don't care, 10%. Value added tax. That's the government. Everything, tax and tax. Every water you drink, pay tax. You want to develop company, pay tax. Pegawai, lebih kasihan lagi. Kerja setengah mati. Belum lihat uangnya, sudah dipotong tax. Ya kan? Ini government. Ini government mudah. Yang penting kamu no accept bribery. You will twist justice. Second, no partiality. I don't care who you are. I just stick on constitution. I don't care. Ya, orang tanya sama saya waktu saya masuk ke politik. Pertanyaannya lucu. Ini teman papa saya, ayah saya. Hop, kamu mau main politik ya? Nah, ini haji, dia ini haji. Teman bapak saya. Di kampung saya itu 93% Muslim. Saya sekolah Islam sampai SMP. Makanya saya bisa 2 kalimat syahadat juga. Saya pikir mau menikah orang Islam bohong di KUA tuh, kantor urusan agama. Dia cuma suruh ucapin 2 kalimat syahadat saja sudah boleh menikah. Itu mah itu janji nikahnya. Ini kita hafal itu 2 kalimat syahadat. Ini kira-kira saya 93% Muslim di kampung saya. Dan parlemen dikuasai Partai Bulan Bintang Yusril Iza Mahendra 55%. Ya kan? Jadi kenapa dia tanya begini? Lucu pertanyaannya. Kalau kamu mau masuk politik, kalau kamu mempunyai tugas memenggal kepala orang yang bersalah, dan yang bersalah itu adalah ayah kamu, apakah kamu akan memenggalnya? Death penalty. Itu kan head off loh. Kamu lakukan atau tidak? Kalau ayah kamu yang salah. Saya bilang saya penggal kepala ayah saya. Wah, kejam. Kamu cruel kali. Terus saya bilang begini.
Yang kejam bukan saya, bapak saya yang kejam. Kenapa tahu anaknya punya tugas harus memenggal kepala orang? Kenapa bapak saya sengaja berbuat salah sampai saya harus memenggal kepala dia? Harusnya kamu sebagai ayah saya mendukung pekerjaan saya. Makanya ibu saya bilang sama orang-orang, tidak mudah jadi mamanya Ahok. Waktu saya jadi pejabat. Paman saya pada bilang lebih baik Ahok jangan jadi pejabat. Repot kita mau bisnis. Semua dia potong. Sepupu saya, sepupu istri saya bilang, nggak ada guna saudara kami jadi pejabat. Makin repot bisnis sama dia. Mau sogok dia tidak mau. Mau bluffing dia lebih galak, lebih berani. Mau tipu dia lebih ngerti. Repot katanya. Lebih baik cari yang gampang disogok. Dia pejabat. Nah, jadi itu prinsip untuk bicara transparansi, bicara anti korupsi. Saya ada pejabat yang selalu mendengungkan harus ada pembuktian terbalik. Siapapun yang punya gaya hidup yang bisa membuktikan terbalik asal muasal hartanya, maka disita untuk negara. Ini adalah kesepakatan kita waktu konvensi PBB melawan korupsi. Itu sudah ada undang-undang di tahun 2007 kalau tidak salah. Ya ada United Nation against corruption. Sudah ada. Ya kalau pejabat tidak bisa membuktikan hartanya, maka disita buat negara dan dia dihukum. Itu pandangan saya. Dan saya bicara terus itu. Makanya banyak orang kupingnya merah, nggak suka sama saya. Saya sampaikan itu. Banyak yang pengen saya cepat-cepat mati. Kirim dukun, tapi dukunnya yang mati kelihatannya. Salah jampi-jampi dia. Yang saya kerja sudah banyak kirim dukun macam-macam. Mau jampi saya masuk KPK, yang ke jampi DPRD yang masuk KPK. Ya, kayak gitu. Mungkin ada yang mau tanya lagi, silakan. Minum, silakan. Silakan. Coba. Silakan. Oke, silakan. Ya. Teruk sama saja. Saya lihat tiga perkara yang sering saya lihat adalah pengemis, homeless dan juga penyandang jalanan. Saya kira semua negara di dunia ini ada satu tujuannya untuk jadi negara yang maju. Jadi kalau dengan keadaan yang dipenuhi dengan pengemis, homeless dan penyandang jalanan ini, di depan tempat-tempat yang saya kira high class di Jakarta juga punya banyak, Pak. Jadi gimana kalau persepsi orang luar itu atau gimana dalam pemerintahan bawah Bapak untuk mengurangkan mereka-mereka yang di jalanan ini? Sebab saya kira dari dulu sehingga sekarang masalahnya tetap sama, begitu ramai yang mengemis dan homeless. Jadi di bawah pemerintahan Bapak memang ada cara untuk mengurangkan jalanan ini. Yang lain? Ada lagi? Yang lain? Tidak bayang bertanya. Saya menanya, under your tenure and as well as in Pak Joko, especially there has been like plans to actually improve or to make Jakarta better or more step forward city. So I would like to know what is your vision for Jakarta for the next few years under your tenure, and how do you see Jakarta as a new city with all the plans that I know that especially has been going on, for example the MRT and all the plans that you have mentioned just now. So what is your vision? Yang lain? Mungkin saya Oh. dan ini juga Pak, mungkin ini pertanyaan terakhir dari kami juga, menanggapi masalah konvensional dan online transportation yang kemarin itu kan Bapak sempat saya baca di media itu kalau misalnya online transportasi itu bisa diajak untuk bekerja sama dengan konvensional itu. Dilihat dari jangka waktu yang sudah sampai sekarang ini perkembangannya bagaimana Pak? Kalau
misalnya dari online transportasi itu sendiri itu dia masih lebih mendapatkan keuntungan dari usaha yang selama ini mereka kerjakan, terus akhirnya mereka tidak mau bergabung dengan yang konvensional, langkah Bapak ke depannya itu sebagaimana? Terima kasih Pak. Oke. Pengemis jalanan memang ada sedikit masalah di Jakarta. Karena hampir semua yang datang itu bukan orang Jakarta sebetulnya. Jadi kami mesti dengan tiket untuk dikembalikan. Membuat surat pernyataan. Kita sudah tangkap banyak, itu dari daerah surrounding area. Lalu masih nggak cukup. Jadi kalau dilihat di panti-panti sosial kami, itu lebih dari setengah termasuk orang gila itu semua orang pinggiran. Semua orang dari luar. Kami tampung. Nah sekarang nggak cukup tampung mereka. Kita mulai mendorong, membangun sebuah area di Ciangir, Tangerang, 97 hektar. Jadi saya hitung, kalau tidak makan saya pelihara saja. Mereka yang datang ke Jakarta bukan mau makan, mau beli rumah. Mau bikin rumah di kampung. Jadi kalau tangkap pengemis itu, dia bisa punya uang 30 juta. Dia minta Jakarta, mobil banyak lewat. Nah ini yang kita lagi terus tampung dan bangun panti. Sekarang sebetulnya jauh lebih berkurang pengemis di Jakarta dibandingkan dulu. Nah termasuk saya stop 3 in 1 ketika mereka gunakan joki. Itu anak-anak dikasih obat penenang. Makanya saya stop. Dulu di jalanan semua berdiri-berdiri untuk jadi joki mobil dapat uang. Saya stop. Mereka tentu nggak senang, saya nggak peduli. Saya bukan soal senang nggak senang. Ini bicara aturan. Jadi kalau Anda ditangkap jadi pengemis di Jakarta, saya ada satu form Anda harus isi, membuat pernyataan tidak akan kembali. Kalau Anda kembali berarti Anda melakukan penipuan. Saya akan pidana. Hampir semua nggak ada yang berani balik. Kita terus tangkap razia. Memang mereka bilang saya tidak manusiawi. Saya mau memanusiakan Anda, tapi Anda tidak mau. Itu kira-kira seperti itu yang kami lakukan. Jadi kami sedang membangun villa Werda itu di Ciangir. Ada cocok tanam 97 hektar. Kita mau bangun tahun ini. Supaya orang-orang yang nggak punya kerjaan, yang nggak mau kerja, ya sudah saya piara saja. Saya hitung, kenapa saya berani? Kalau musim bulan suci Ramadan, puasa, itu Masjid Istiqlal cuma masak 3.000 orang, kadang nggak habis. Kalau begitu banyak pengemis, penuh dong masjid. Kenapa tidak? Sunda Kelapa nggak sampai 1.000 orang makan, 500 juga nggak sampai. Ya, itu pun ada sopir, ada abang bajai. Artinya apa? Yang ngemis di sini bukan cari makan. Kita ketemu manusia tinggal di gerobak. Begitu lihat dia punya uang belasan juta. Dia pulang di kampungnya punya rumah gedung dia. Semua kita tangkapin sekarang. Nah saya kira pengemis, apakah selama di sini ketemu banyak pengemis di jalan? Di daerah mana? Selatan? Anda tinggal di daerah mana? Apa di Depok? Kita Depok. Depok. Kalau Depok, sorry. Serius. Kita harus bicara jujur. Depok, Bekasi, Tangerang sangat susah. Karena rumah sakit pun susah, baik ke kita. Ini saya ngomong dia tersinggung. Depok Anda lihat saja, Depok tuh jorok sampah sungainya semua. Anda boleh lihat. Anda boleh bandingkan kok. Anda masuk Jakarta different. Jakarta total different. Boleh lihat. Kirim sampah, oke, saya ambil semua, saya urusin. Sungai-sungai kita lebih bersih sekarang. Kita kalau kesehatan bagus sekali, kita bisa urus. Itu. Nah. Pak, kalau di Jakarta itu yang sering kita lihat itu peniaga-peniaga di jalanan. Kalau di Malaysia itu Apa jalannya? peniaga-peniaga. Oh, PKL, vendor street. Iya. Jadi kalau di Indonesia itu Pak, kita mungkin ada untuk mengurangkan toko-toko di jalanan itu karena nggak cantik dilihat. Enggak, kita lakukan terus. Kita lakukan terus. Bahkan kita membangun banyak unit apartemen, dusun, semua itu bawahnya tempat jualan. Kita tentu nggak bisa bersihkan semua. Sekarang Anda lihat National Monument kami. Dulu full vendor street. Clean.
80 hektar. Berdarah-darah, berantem. Kita bikin berdarah-darah. Saya mau Anda clean. Kita kasih Anda kerja. Nah, lalu beberapa, misal contoh dekat masjid, kalau Anda mau ke bandara, dekat Emporium Mall, itu semua di jalan. Sekarang semua masuk ke dalam. Termasuk di Casablanca, udah mulai masuk ke dalam. Tentu kita butuh waktu membangun tempat. Tapi Jakarta relatif sudah mulai lebih baik. Tapi yang naik sepeda bagaimana? Di trotoar. Ini sedikit berdebat. Mulai Taman Sudirman mulai nggak jualan. Boleh. Saya mau lebarkan trotoar sampai 10 meter. Kita lagi dorong. Jadi kita mau tempatkan mereka sesuai posisinya. Jadi vendor street kita dorong terus. Termasuk kota tua. Dulu Plaza Fathahillah penuh pedagang. Hampir 1000. Sekarang clean. Kita dorong ke Tongkol. Ini lagi siapkan. Nah, apa udah sebagus Malaysia, Singapura? Belum. Karena kita baru mulai. Itu pun saya sudah dianggap melanggar HAM. Human rights. Saya bilang hak asasi manusia. HAM apa? Hamburger saya bilang. Kita bongkar banyak sekali tempat usaha termasuk di saluran-saluran air. Nah itu yang kita lakukan. Nah sekarang kita sudah mulai, kalau Anda tadi di Smart City, mungkin tadi nggak sempat lihat. Kita mulai pendataan vendor street. Saya tahu posisinya ada di mana. Termasuk sudah lolos BPOM nggak? Badan Pengawasan Obat Makanan atau FDA, Food Drug. Yang itu. Kita udah kasih. Lalu kita kasih dia bantuan modal. Nah jadi kita mulai mendaftar. Kita juga linkkan dengan Zomato dan GoFood. Untuk orang order. Jadi itu dalam rangka kita memelihara vendor street. Kita juga mulai coba bangun kayak Lenggang Jakarta. Sekarang ada selisih harga. Saya mulai ngerti. Selisih harga mereka nggak bisa. Nanti kita lagi mau siapkan tempat toko-toko. Mereka hanya bayar Rp4.000 sehari. Bayar preman bisa Rp60.000 sehari. Jadi kita lagi ngatur, bangunin, mulai geser masuk. Ini Monas 80 hektar. Saya tahun ini akan mulai bangun menggali underground. Itu bisa tampung hampir 800-an vendor street. Termasuk buat parkir. Nah kita terus kerjakan ini. Termasuk desain terbaru kami untuk shelter bus itu 2 store. Jadi atasnya adalah untuk vendor street. Baru bawahnya untuk halte bus. Nah ini kita lagi dapat desainnya, kita lagi mau kerjain. Jadi kita mau push vendor street termasuk jembatan penyeberangan orang. Bridge, sky bridge. Itu terlalu kecil. Kita pengen bikinnya jembatan penyeberangan multifunction. Supaya apa? Bisa untuk vendor street. Mereka hanya 4.000 bayar satu hari. Jadi kami siap kasih dia kredit 5 juta sampai 10 juta. Dengan ada gerobak 9,5 juta. Saya menyediakan 1 triliun rupiah 1 tahun. Untuk kasih mereka kredit. Tapi yang bisa diserap hanya 300 miliar. Kenapa? Karena mereka tidak jujur. 4.000 pun tidak bayar. Ini kalau tidak jujur saya tidak kasih. Ini persis seperti hubungan orang tua. Kalau tidak jujur nggak boleh. Makanya saya nggak semua orang suka sama saya. Saya bukan sinterklas. Saya sedang memaksa Anda untuk jujur. Nah itu yang kita lakukan. Jadi kita mulai pendataan dengan sistem. Kenapa? Waktu dibagi toko vendor street ini, dia jual. Pulang kampung. Dan yang bayar jualan vendor street yang liar ini bukan KTP Jakarta. Saya pun baik hati. Mau jadi KTP Jakarta, saya kasih jadi penduduk Jakarta. Asal ada usaha. Saya adalah gubernur pertama yang tidak pernah bicara kepada orang, Jakarta kota tertutup. Jadi kalau mudik, lebaran, mau pulang kampung, pasti waktu pelepasan bus, gubernur mau bicara begini, dalam pidato speech. Bapak Ibu, kita doakan supaya selamat sampai tempat tujuan. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir batin. Dan mohon jangan membawa saudara sanak famili kembali setelah lebaran usai. Ya, begitu. Itu pidato umum. Teks. Kalau saya pidato bagaimana? Oh beda. Bapak-bapak, ibu-ibu, silakan bawa sanak famili keluarga datang ke Jakarta.
Bawa saja yang banyak. Asal bawa uang. Boleh beli hotel, beli apartemen. Kalau mau jadi pembantu, tidak apa-apa. Karena pembantu terserap semua. Jadi, asisten rumah tangga. Silakan, karena kamu ditampung oleh tuannya, oleh nyonyanya. Saya bicara seperti itu. Makanya saya pengen semua slum area, I want to demolish. Mari kita bangun banyak sekali rumah susun. Apartemen, low cost apartemen. Why? Karena orang miskin selalu ada sama kita. Di semua kota. Maka kami mau membangun untuk inkubator. Supaya mereka bisa tinggal di situ. Jadi apa visi kita, DKI? Gampang ingat visi saya. Visi betulnya gini, jadikan kota Jakarta modern, tertata rapi, dengan aparat yang suka melayani. Itu visi. Pusing untuk ingatnya. Kalau visi saya gampang. Membuat penuh otak, perut, dompet. Itu saja. Membuat penuh otak artinya apa? Dari sisi pendidikan, rohani, kebahagiaan, dan budaya. Penuh. Perut penuh artinya sehat, bisa makan banyak. Dompet penuh arti daya beli. Lalu bagaimana mengukur itu semua? Ada MDGs. Ada Human Development Index. Ada Happiness Index untuk mengukur. Jadi vision harus terukur. Yang punya saya terukur sampai angka. Makanya saya senang tahun ini saya akan juara satu Indonesia MDGs. Number 1. Tapi kita ukur. Jadi target pembangunan saya adalah manusia. Bukan gedung. Ini semua pelengkap. Targetnya manusia. Lalu bagaimana untuk mencapai visi ini? Anda harus punya misi. Untuk mencapai visi, vision, you have mission. The first and important mission is bureaucrat. They have to be a servant. Maka kita membentuk one-stop service. Kita namakan PTSP. Yang terpadu satu pintu. We think and act like a broker, but very kind and generous broker. You just come, what's your problem? We solve your problem. Some we could not do it, because land reform is not our authority. It's a central government. Nah, saya sudah bicara sama Pak Presiden untuk bereskan ini, nggak beres ini. Nah, jadi itu yang kita lakukan. Misi kedua apa? Harus ada jaminan pendidikan, kesehatan, dan perumahan. Itu provide. Yang ketiga apa? Peluang usaha. Baik kita mau bangun banyak co-working place. Termasuk desain. Kita akan bangun. Udah bangun nih tahun ini, Dekranasda. Untuk desain. Jadi bagaimana konsep co-working place itu? Anda suka fitness nggak? Go to fitness center. Banyak orang suka fitness, nggak mampu beli equipment mahal, atau rumahnya sempit. Lalu bagaimana caranya dia bisa menikmati semua equipment untuk fitness? Dia menjadi member, karena murah. Nah sekarang juga sama. Banyak desainer kami, dia bisa menciptakan desain macam-macam, tapi dia nggak punya komputer. Dia nggak punya 3D printer. Dia nggak punya bahan. Dia nggak punya jaringan fiber optik. Nah kami mau sediakan ini. Kita taruh di satu mall untuk melatih. Saya kira berapa bulan ini kita bisa resmikan. Untuk para desainer bikin baju, mesin potong, jahit. Nah saya lagi mau bangun lagi yang 3D. Bagaimana desain ini supaya bagus? Harus ada 3D-nya. Jadi orang Jakarta bukan disediakan kerjaan saja, tapi bagaimana dia menjadi seorang pengusaha. Nah yang keempat bagaimana? Kalau Jakarta you have to do something. Apa somethingnya, missionnya? Harus jadikan pusat apa? Kita mau jadikan Jakarta ini port of Jakarta. The biggest hub dan port in Indonesia. Bagaimana joinnya? We want to join with Port of Rotterdam. Kita reklamasi pulau NNOPQ. Karena ini ada kawasan industri, logistik. Maka saya juga mesti menyediakan perumahan.
low cost apartment. Near one complex. Yang butuh kerja silakan datang. Nah, kita lagi bangun. Tentu LRT, MRT itu harus. Kita sudah punya desain MRT yang tulang punggung selatan utara, timur barat sampai ke Bekasi dan sampai ke Bararaja. Ini West Java dan Banten connecting. Kita biayain. Lalu ada 9 koridor LRT. Lalu ada 15 koridor BRT. Dan ada 6 ruas tol elevated dalam kota and 2 auto ring road elevated. Ini the total of concept of Jakarta. Jadi kira-kira Jakarta seperti itu. Lalu bagaimana take care the human? 1.250 resident take care by 1 doctor, 1 midwife, and 1 nurse. Now we do it in a low-cost apartment. We do it very best. Jadi bagaimana untuk kuliah? Kalau Anda pemegang scholarship 600.000, lulus high school ya, SMA, Anda bisa masuk register the government university, the whole Indonesia. I give you each year 18 million rupiah. 18 million ya 1,800 Sing dollar. Give to you. We will start this year. Ini yang kita lakukan. Jadi saya ingin, my focus, the vision is a human. Gimana ingatnya? Bikin penuh otak, perut, dompet. Isi. Bagaimana mengukurnya? Dengan Human Development Index. Ada indeks pembangunan manusia. Nah ini kira-kira kita cara mengukurnya. Lalu online transportasi bagaimana? Bagi saya ini adalah regulasi kita tertinggal dengan kemajuan teknologi. Jadi kita tidak bisa melawan teknologi. Kalau orang mau hidup lebih gampang, harus mendukung teknologi. Yang tidak mau ikut teknologi, Anda akan selesai. Saya mau tanya, ada berapa pabrik mesin tik manual yang masih hidup? Nah, kira-kira begitu. Ada berapa jam yang masih pakai puter-puter masih hidup? Atau ada berapa TV tabung yang masih hidup? Sekarang anak saya tidak pernah nonton TV. Dia nonton YouTube di komputer. Sebentar lagi kalau pakai TV sudah masuk ke smart TV. Ada berapa rental kaset, video yang masih hidup? Tidak ada.